Misalnya orang habis kecelakaan, itu jangan terlalu cepat, wah giginya sudah patah, cabut. Jangan, itu masih bisa dirawat. Sekarang bahan-bahan memungkinkan. Atau misalnya, wah lubangnya sudah sangat besar, sudah tinggal setengah lagi mahkota. Masih bisa, mudah-mudahan, dengan perkembangan ilmu yang sekarang. Di Rumah Sakit Pirngadi, gigi yang sudah parah bisa dirawat. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Pirngadi, jumpa lagi dengan saya Dr. Gigi Hilma Fitria Zulfanor SPKG yang akan membahas kelanjutan tentang karies gigi yang pernah kita bahas di part pertama. Saya bertugas di Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Medan di SMF Gigi Spesialis. Sedikit saya informasikan bahwa di SMF Gigi Spesialis memiliki beberapa spesialis gigi. Ada dokter gigi spesialis bedah mulut, ada dokter gigi spesialis konservasi gigi seperti saya, ada dokter gigi spesialis ortodonti yaitu untuk behel, kemudian ada dokter gigi spesialis prostodonti untuk membuat gigi palsu. Silahkan datang ke Pirngadi karena kita memiliki cukup banyak dokter gigi spesialis. Baiklah, untuk kelanjutan masalah gigi berlubang atau karies dan perawatannya. Gigi berlubang dan karies kita sudah bicarakan mengenai bagaimana terjadinya karies itu sendiri. Namun apabila kita hilaf, tidak segera menghentikan, tidak merawat gigi itu, maka akan terjadi perlubangan atau karies. Ada beberapa tahapan, mulai dari karies awal sampai akhirnya karies itu mencapai ke saluran akar atau ke sistem pulpanya. Nah, kalau masih di sekitar permukaan email yang merupakan lapisan terluar gigi, itu bisa langsung ditambal. Biasanya juga belum menimbulkan keluhan, karena itu adalah lapisan terluar gigi yang mengandung banyak bahan anorganik sekitar 98%. Jadi itu tidak ada persarafan di situ, jadi belum ada keluhan. Biasanya kita suka terlambat tersadar, tiba-tiba sudah berlubang. Lalu lebih dalam lagi dia akan mencapai dentin. Nah, dentin ini sudah mengandung bahan organik sekitar 20%. Itu artinya sudah kemungkinan untuk terjadinya keluhan. Keluhan biasanya sudah mulai ada ngilu, rasa tertekan pada saat lubang itu diisi penuh sama sisa makanan. Yang lebih lanjut adalah proses karies ini mencapai sistem saluran akar atau mencapai persarafan gigi atau mencapai pulpa. Nah, disinilah baru gigi memerlukan perawatan saluran akar yang bisa dilakukan pada satu kunjungan atau berkali-kali. Kalau sudah mencapai perawatan saluran akar, itu dulu biasanya gigi kalau udah sakit langsung dilakukan tindakan pencabutan. Tapi setelah meningkatnya perkembangan di dunia kedokteran gigi untuk keilmuannya dan ditemukannya beberapa bahan-bahan yang memang sangat baik, maka gigi ini walaupun sudah berlubang besar bisa dirawat. Jadi sekarang fraktur, kita jangan langsung fraktur tuh atau retak ya, misalnya orang habis kecelakaan, itu jangan terlalu cepat, wah giginya sudah patah, cabut. Jangan, itu masih bisa dirawat. Sekarang bahan-bahan memungkinkan. Atau misalnya, wah lubangnya sudah sangat besar, sudah tinggal setengah lagi mahkota, masih bisa mudah-mudahan dengan perkembangan ilmu yang sekarang. Atau juga misalnya sudah bengkak, atau misalnya dari foto terlihat ada kista. Nah, itu masih bisa dirawat. Syaratnya ya kita harus benar-benar datang dan kontrol sesuai dengan yang disuruh sama dokter, diinstruksikan sama dokter. Jadi jangan terlalu cepat untuk memutuskan gigi dicabut, karena bagaimanapun gigi asli itu pasti lebih nyaman dibandingkan gigi palsu. Tapi kalau sudah terpaksa dicabut, terpaksa kita harus menggunakan gigi palsu. Jadi kadang-kadang kan kita suka gini, wah nanti kalau dirawat sakit lagi. Kita jangan terlalu cepat untuk berputus asa. Bisa kok gitu. Nah, dan bahkan beberapa pasien yang baru sadar, wah ternyata bisa ya dirawat sesudah separah ini. Pernah ada pasien yang bicara begini, di Rumah Sakit Pirngadi gigi yang sudah parah bisa dirawat. Nah, itu sudah satu kepercayaan dan silahkan ke Rumah Sakit Pirngadi karena kita akan coba untuk rawat gigi-gigi itu. Konsultasikan dengan kita bicarakan, nanti kita akan beritahu masih bisa dirawat atau tidak. Karena kalau memang tidak bisa dirawat itu akan kita katakan kepada pasien itu. Jadi datang, mudah-mudahan akan ada beberapa teknik, beberapa cara yang membuat gigi-gigi ini masih bisa dirawat ya. Jadi bisa dengan hanya langsung penambalan, bisa dengan perawatan saluran akar. Nah, perawatan saluran akar ini menggunakan cairan dan alat-alat yang membersihkan saluran akar kita yang ukurannya sangat kecil. Dan di sini perlu ketelitian dan juga harus kesinambungan. Jadi kalau sudah dilakukan perawatan saluran akar, sedang dilakukan perawatan saluran akar, datanglah. Dan percayakan kepada dokternya, mudah-mudahan nanti saraf yang sudah sakit itu akan dibersihkan, diisi dengan bahan steril, lalu bagian akhir tambalan di akhir giginya itu dibuat tambalan
mudah-mudahan tampilannya bisa bagus lagi. Jadi dulu gigi yang kita sudah hopeless, kita bilang, aduh ini cabut aja ya dok. Waktu dia sudah bagus lagi, kita akan sayang. Terutama buat remaja-remaja untuk masa depannya, yang mau sekolah kedinasan, yang mau tes apa begitu. Jangan terlalu cepat untuk mencabut gigi. Rawatlah gigi-gigi yang berlobang, karena itu berpengaruh juga untuk masa depannya. Oke, demikian informasi dan edukasi dari saya. Semoga memberikan manfaat. Jangan lupa ada lagi nanti part ketiga dari saya. Demikian, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube Rumah Sakit Dr. Pirngadi Kota Medan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.